Tio Mama Plongo, kenapa kau baca-baca? Mulai ikut-ikut untung lagi nih. Hari kamu Kang Kirman, siapa yang ikut-ikutan kayak Kang Untung? Cuma kebetulan. Kita harus semakin waspada ya. Dan tugas kita semakin berat. Sekarang antum berdua pikirkan gimana caranya masalah Ana dan Dek Fatin bidadari Ana ini mendapatkan jalan keluar. Dan Bang Fahang itu nggak berkesempatan lagi untuk mendekati bidadari Ana. Faham gak ya kira-kira antum berdua? Paham gak ya? Jangan cuma cengangas, cengengis, dalamnya kosong. Insya Allah, Wan. Aha, ini yang Ana suka. Sama apa lagi, Bu? Apa lagi ya, Neng ya? Satu lagi dia, Neng. Iya. Boleh minta nomor teleponnya nggak? Jangan salah paham, Neng. Maksudnya biar emak jadi langganan di warung ini. Jadi nanti kalau emak butuh apa-apa, emak tinggal nelfon. Iya, boleh. Sebentar saya tulis di kertas ya. Iya. Assalamualaikum. Salam, Bang Tommy. Bibah, ini hari cakep bener pakai baju pinky. Oh iya, ngomong-ngomong ada barang yang habis nggak? Biar sekalian, soalnya gue pengen telepon supplier. Situ siapanya Neng Bibah? Oh, kalau saya Situ bukan demenannya Neng Bibah kan? enggak, Bu. Saya pegang ya omongan situ. Gue sih kagak tahu, Ang. Tuh ibu-ibu siapa ya? Cuman yang jelas kayaknya sih dia lagi lirik Habibah. Lirik kumaha, Fit? Jadi ibu tadi nanya, Habibah masih single atau udah berkeluarga? Apa itu coba namanya kalau bukan ngincer, kalau bukan lirik? Nah, gue yakin tuh ibu-ibu mau cari calon buat anaknya. Tapi kalau gue lihat dari orangnya sih bukan dari keluarganya Bima. Ada laki-laki lain yang mau sama Habibah. Lagi mikirin apaan lu? Mikirin Habibah ya? Habibah itu berhak sama siapapun, Fit. Oh, berarti lu masih setia sama Fatin kan? Kalau yang itu kamu nggak perlu tanya lagi, Fit. Cakep banget dah. Cowok setia. Gue demen. Gitu dong baru temen gue. Assalamualaikum, Tin. Waalaikumsalam, Bang Tommy. Lu kenapa? Gak apa-apa. Lu lagi sakit ya? Enggak. Udah gini deh, kalau ada apa-apa, lu cerita aja sama gue. Ya, udah, gak usah sungkan. Anggap aja gue itu, ya pokoknya lu cerita lah sama gue, ya. Iya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat lo. Buat apa nih? Tasbih. Lo pasti udah tahu.
dan tenda-tenda itu lu gunain habis selesai sholat. Setiap lu sholat fardu atau sholat sunnah, lu pakai itu. Bacaannya di situ ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Cuman lu salah. Zikir itu adalah pohon yang buahnya makrifat atau mengenal Allah. Semakin banyak kita berzikir, maka akar pohonnya semakin kuat. Semakin kuat akar pohonnya, maka buahnya makin banyak. Maka hasilnya makin banyak. Maka makin banyak mengenal Allah. Pokoknya gua gak akan mundur. Gua akan bikin strategi baru. Assalamualaikum Bang. Salam. Bang, base camp Robi udah ketemu Bang. Oh, yaudah kalau ketemu. Bawa kesini sekarang. Anda sekali Bang. Anda berai. Mat, gue cabut dulu ya. Duh, kalau ada perlu apa-apa, ada Aceh sama yang lain-lainnya. Assalamualaikum saudara. Siu mama pelongo, kenapa kau baca-baca? Mulai ikut-ikut untung lagi nih. Hari kamu Kang Kirman, siapa yang ikut-ikutan kayak Kang Untung? Cuma kebetulan aja suka membaca. Membaca itu teh kan bagus Kang Kirman. Pelongo teh ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Pelongo juga kepengen bisa membimbing Neng Sari agar lebih dekat lagi sama Allah gitu. Karena dengan membaca teh, yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat lagi. Tuh banyak ilmunya Kang Kirman, banyak manfaatnya baca buku teh. Awas aja kalau kau macam untung. Kang Kirman, kamu teh tahu tidak? Di buku ini teh dibilang salah satu konsep syariah itu harus jualan yang berkualitas. Tidak boleh ada yang cacat. Kalaupun ada yang cacat, mesti dikasih tahu sama orangnya. Gitu. Maksud kau apa? Saya tidak jualan barang-barang yang berkualitas, begitu? Ari kamu kok jadi marah? Emangnya teh tadi saya ngomong begitu? Kan tidak, Kang Kirman. Kamu teh masih ingat nggak omongan saya tadi? Coba ulang lagi, coba. Kau pikir ini ujian sekolah? Jadi kau suruh saya ulang-ulang? Ari kamu ya, lisensian gitu. Ingat kata Kang Apoy, setan teh akan tertawa hahaha kalau sama orang yang suka marah-marah. Orang yang suka marah-marah teh Kang, nanti teh akan masuk neraka. Tah, ditemenin sama setan di neraka, mau? Kenapa kau doain saya masuk neraka? Wah, makin nggak benar ini Kang Kiman ngomongnya teh. Emangnya teh ada tidak saya ngomong begitu? Sepertinya teh kamu tidak paham ya sama omongan saya. Kenapa kau jadi menghina saya lagi, Plongo? Baru baca satu buku saja sombong. Sini, saya pindahin kau tangan kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nggak bener ini kalau terusin. Assalamualaikum Kang Kiman. Weh, Plongo, kenapa kau lari? Mang Dharma. Iya boleh. Mang Dharma kalau pakai sandal pemberian dari saya itu jadi kelihatan Lebih ganteng boleh. Lah ya jelas ndak. Tapi Mang Dharma jadi kelihatan lebih menghargai saya. Mulai sekarang Mang Dharma harus pakai sandal pemberian dari saya ya. Sandal itu ibarat saya.